Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penting dalam konsumsi. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal. Yang pertama yaitu kebutuhan atau hajat, dan yang kedua adalah kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Kebutuhan atau hajat. Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik ruh, akal, badan, maupun hati. Konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hakiki dari seluruh unsur tubuh. Maksud hakiki di sini adalah keterkaitan yang positif antara aktivitas konsumsi dengan aktivitas terstruktur. Karena itu, Islam secara tegas mengharamkan minuman-minuman keras, memakan anjing, dan sebagainya. Islam memandang penting pengembangan potensi manusia selama berada dalam batas penggunaan sumber daya secara wajar, sehingga kebutuhan dalam perspektif Islam adalah keinginan manusia menggunakan sumber daya yang tersedia guna mendorong pengembangan potensi dengan tujuan membangun dan menjaga bumi dan isinya. B. Kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Sebagaimana kebutuhan di atas, konsep manfaat ini juga tercetak, bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dari pengertian rela di atas, yaitu pendapatan dan harga. Kedua konsep ini saling mempunyai interdependensi antar satu dengan yang lain. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa manfaat adalah antonim dari bahaya dan terwujudnya kemaslahatan. Jelas bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah, dan tercegahnya bahaya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi B dan C. Nah, pertama saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu perilaku atau karakteristik konsumen dalam ekonomi Islam. Selain berfungsi sebagai penopang kehidupan, konsumsi juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik konsumsi dan perspektif ekonomi Islam, diantaranya adalah 1. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara', sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 2. Konsumen yang rasional atau mustahlik al-aulani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. 3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. 4. Memperhatikan prioritas konsumsi antara dalaluriyat, hajiyat, atau takmiliyat. 4. Pedoman syariah dalam berkonsumsi. 1. Ajas maslahat dan manfaat membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani. 2. Asas kemandirian. Ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. 3. Ajas kesederhanaan, bersifat qanaah atau tidak mubazir. 4. Ajas sosial, anjuran berinfak, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah apa yang lebih dari keperluan, atau al-afu. C.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu perbedaan perilaku konsumen muslim dengan konsumen konvensional. Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhan tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial atau spiritual. Konsumen muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia tidak berpikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah. Sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah atau fi sabilillah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, properti atau harta, keyakinan intelektual, dan keluarga atau keturunan. Adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah bagi dirinya atau bukan. Yang kedua, maslahah orang per seorang akan konsisten dengan maslahah banyak orang. Yang ketiga, konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, beberapa bagian pendapatannya akan dialokasikan untuk maslahah jenis pertama dan beberapa untuk maslahah jenis kedua. Yang kelima, bagaimana memilih di dalam maslahah jenis pertama, bagi beberapa bagian pendapatannya yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan beberapa untuk kebutuhan di akhirat. Kesimpulannya adalah ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi Islam masyarakat muslim, yaitu 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.